adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam pembahasan soal ujian sekolah mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SDMI bagian ke-1. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ujian, berikut ini Bu Tride bagikan beberapa trik cepat untuk menjawab soal Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam soal-soal bahasa Indonesia itu sangat banyak soal-soal panjang yang kita temui, baik itu wacana, cerita, ataupun yang lainnya. Nah, untuk mengefisienkan waktu dalam menjawab soal-soal bahasa Indonesia, berikut ini ada beberapa trik yang bisa kalian terapkan dalam menjawab soal-soal tersebut. Nah, adapun trik yang pertama yaitu dengan cara mencari kata kunci. Nah, pada soal bahasa Indonesia itu memiliki kata kunci yang harus kita pahami adik-adik. Misalnya soal tentang ide pokok. Nah, untuk menjawab soal tentang ide pokok, itu kalian harus pahami jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, jika sudah, kalian pasti dapat dengan mudah menjawab soal tersebut. Kemudian trik yang kedua yaitu dengan membaca soal terlebih dahulu. Nah, cara ini sangat efektif diterapkan untuk mengefisienkan waktu dalam pengerjaan soal, adik-adik. Jadi, yang harus dipahami dulu adalah soalnya. Nah, kita baca soalnya, kemudian dalam soal tersebut diminta apa, dan jangan sampai terburu-buru dalam membaca soal. Setelah itu, barulah kita naik ke teks atau wacananya, kemudian temukan jawabannya. Lalu trik yang ketiga yaitu dengan cara mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Nah, dengan cara ini juga masih berkaitan dengan mengefisienkan waktu. Jika kalian punya waktu banyak, maka kalian punya kesempatan untuk memikirkan soal yang sulit nantinya, adik-adik. Nah, selain soal yang sulit, soal yang harus disisihkan terlebih dahulu itu adalah soal yang panjang, yang wacananya panjang, adik-adik. Dengan menerapkan cara ini, maka dapat mengefisienkan waktu. Jadi kita kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Kemudian trik yang terakhir yaitu membaca efektif. Nah, membaca efektif yang dimaksud di sini itu adalah tidak mengulang bacaan adik-adik. Kalian harus fokus dan benar-benar memahami isi dari teks yang dibaca. Dengan begitu, maksud teks dapat dipahami dengan tepat. Oke, jadi itu beberapa trik cepat dalam menjawab soal bahasa Indonesia yang bisa kalian terapkan. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soal pembahasan materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke adik-adik, langsung saja kita ke soal ujian dan pembahasannya mengenai soal yang pertama. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang Bu Tride himpun berdasarkan kisi-kisi maupun soal ujian tahun lalu. Nah, nomor 1. Oke, di sini pertanyaannya makna kata sensus pada paragraf tersebut adalah Badan Pusat Statistik atau BPS mengadakan sensus penduduk. Nah, di sini ada kata sensus penduduk. Nah, maka makna kata sensus penduduk pada paragraf tersebut yaitu sensus ini berarti penghitungan jumlah penduduk, adik-adik. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Maka sensus itu memiliki makna penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Baju itu terlalu sempit sehingga tidak nyaman dipakai. Antonim kata sempit pada kalimat tersebut adalah, antonim itu artinya lawan kata. Nah, maka lawan kata dari sempit ini yaitu ada luas, kemudian ada longgar, kemudian ada lapang, dan juga ada renggang. Nah, kita perhatikan di pilihan jawabannya, di sini ada luas, besar, longgar, lapang. Nah, jadi lawan kata sempit pada konteks bacaan ini yaitu baju itu terlalu sempit. Nah, di sini ada kata baju, maka yang paling tepat itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena jika kita lihat konteks bacaan di sini, apabila kita gunakan luas itu tidak nyambung. Nah, misalnya baju itu terlalu luas sehingga tidak nyaman dipakai. Nah, jadi bukan luas tetapi longgar yang paling tepat. Sehingga antonim kata sempit pada konteks bacaan di sini yaitu C, longgar, seperti itu. Nah, dalam membahas lawan kata ini kita harus memperhatikan konteks bacaannya juga, anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3.
Nah, karena di sini ada banyak bacaan, maka kita langsung saja ke soal atau pertanyaannya. Mengapa penderita diare banyak diberi cairan? Penderita diare harus diberi banyak cairan karena, kita perhatikan wacana yang ada di atas. Ada beberapa cara untuk menangani penderita diare. Penderita diare diberi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya adik-adik, yaitu penderita diare harus diberi banyak cairan karena untuk mencegah dehidrasi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi caranya seperti itu. Kita baca terlebih dahulu soalnya, kemudian barulah ke teks atau wacananya untuk mengefisienkan waktu adik-adik. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar peta berikut. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak pantai yang terkenal. Salah satu pantai terkenal tersebut adalah Pantai Parangtritis. Pantai tersebut terletak di kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Kulon Progo. Letak Pantai Parangtritis berdasarkan peta tersebut berada di Kabupaten titik-titik. Di sini ada beberapa kabupaten anak-anak. Di dalam peta ini yaitu ada Gunung Kidul, kemudian ada Bantul, ada Kulon Progo, ada Yogyakarta, dan juga Sleman. Nah, pertanyaannya yaitu letak dari Pantai Parangtritis. Jadi diinformasikan bahwa letak Pantai Parangtritis tersebut bersebelahan dengan Kabupaten Kulon Progo. Jadi ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Yang namanya bersebelahan berarti ada di antara ini ataupun ini adik-adik. Nah, sehingga letak Pantai Parangtritis berdasarkan peta yang ada di sini yaitu di sebelahnya Kulon Progo. Berarti yang benar adalah yang ini adik-adik. Sehingga letak Pantai Parangtritis itu ada di Kabupaten Bantul. Betul sekali. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya, yaitu kalimat utama. Yang namanya kalimat utama itu berarti kalimat pokok. Nah, kalimat pokok itu bisa saja ada di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir. Nah, kita cermati bacaannya. Daun pepaya dapat dijadikan lalapan atau pelunak daging. Bunganya dapat dimasak sebagai sayur. Buah pepaya dimakan dagingnya, itulah beberapa manfaat pohon pepaya. Di sini, di dalam kalimat ini menceritakan manfaat dari pohon pepaya, anak-anak. Yaitu dapat dijadikan lalapan, pelunak daging, dan juga bunganya dapat disayur. Nah, sehingga yang menjadi kalimat utama di sini adalah manfaat dari pohon pepaya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Itulah beberapa manfaat pohon pepaya. Nah, sehingga kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sehingga paragraf ini kita sebut sebagai paragraf induktif. Betul sekali. Nah, Bu Tide ingatkan kembali bahwa jenis-jenis kalimat utama dalam paragraf itu ada di awal paragraf yang kita sebut sebagai paragraf deduktif, kemudian kalimat utama ada di akhir paragraf kita sebut dengan paragraf induktif, kemudian kalimat utama ada di awal dan di akhir kita sebut sebagai paragraf campuran. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Nah, kita baca pertanyaannya yaitu ide pokok paragraf tersebut adalah, ditanya ide pokok. Nah, ide pokok itu artinya ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam sebuah paragraf. Kita baca dari yang pertama. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa keistimewaan. Raja yang bertahta di Keraton Yogyakarta otomatis menjabat sebagai gubernur DIY. Seni dan budaya menyatu dengan setiap denyut kehidupan masyarakat Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata. Di sini diceritakan mengenai keistimewaan Yogyakarta, adik-adik. Nah, sehingga ide pokok dalam paragraf ini yaitu berada di awal kalimat, yaitu mengenai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Nah, kita langsung saja ke soal. Ringkasan paragraf tersebut adalah, ringkasan. Ringkasan itu artinya paragraf yang disingkat namun tetap memiliki ide pokok dan kalimat utama, anak-anak. Sehingga adapun ringkasan dari paragraf ini yaitu mengenai madu lebah. Nah, madu lebah memiliki berbagai manfaat, yaitu mempercepat penyembuhan luka. Nah, sehingga kita bisa ringkas, madu lebah bermanfaat untuk penyembuhan luka, kemudian menurunkan kolesterol, penyembuhan luka, dan melindungi fungsi hati. Nah, maka ringkasan yang paling tepat itu adalah yang C. Madu lebah bermanfaat untuk penyembuhan luka, menurunkan kolesterol, dan melindungi
fungsi hati. Ya, oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Perhatikan peta wilayah daerah istimewa Yogyakarta berikut. Kota Yogyakarta merupakan kabupaten atau kota di DIY yang memiliki luas wilayah tersempit. Kabupaten Bantul berada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Nah, kita perhatikan, Kabupaten Bantul berada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Letak Kabupaten Bantul berdasarkan peta tersebut berada pada nomor, di sini ada peta dari daerah istimewa Yogyakarta, anak-anak. Kemudian di sini kita diberikan informasi mengenai arah utara dan selatannya. Nah, apabila di sini utara, maka di sini selatan. Kemudian antara utara dan selatan itu adalah barat, sehingga di sini adalah timur. Oke, ini adalah kunci dari peta ini. Nah, berarti kita berikan tanda ini adalah utara berdasarkan kompas ini, kemudian ini adalah arah selatan, kemudian ini arah timur, dan ini arah barat. Oke, kita perhatikan pertanyaannya. Kabupaten Bantul berada di sebelah selatan Yogyakarta. Oke, Bantul berada di sebelah selatan. Yang mana selatannya? Oke, yang selatan itu adalah bagian yang ini. Nah, sehingga kota Bantul itu berada di nomor 2 ini, anak-anak, berdasarkan arah utara, selatan, timur, dan barat dalam peta ini. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, yang B atau yang nomor 2 ini adalah Kabupaten Bantul. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Oke, karena di sini wacana atau teksnya panjang, maka kita langsung saja ke pertanyaan. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, kita harus membaca secara efektif, adik-adik. Presiden Joko Widodo mengunjungi Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero di Magelang. Beliau menanam pohon pulai sebagai salah satu upaya menjaga ekosistem. Presiden juga meninjau kebun bibit yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan warga setempat. Kebun bibit ini bertujuan untuk rehabilitasi hutan dan meningkatkan ekonomi. Oke, kita sudah mendapatkan kuncinya, yaitu kebun bibit ini bertujuan untuk rehabilitasi hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, kita cocokkan opsinya, Presiden meninjau kebun bibit hasil budidaya masyarakat lereng Gunung Merapi. Bukan. Yang kedua, penanaman pohon pulai menjadi satu-satunya cara menjaga ekosistem. Bukan. Pendapatan masyarakat diharapkan meningkat dengan adanya kebun bibit. Nah, ini ada di wacana, adik-adik. Yang D, warga masyarakat Magelang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Bukan menjadi topik dalam wacana tersebut. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu pendapatan masyarakat diharapkan meningkat dengan adanya kebun bibit. Nah, ada di kalimat terakhir ini, adik-adik. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini yang ditanyakan adalah jenis paragraf. Oke, kita perhatikan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pendirian partai ini bertujuan Indonesia segera merdeka. Namun, pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin. Beliau dipenjara sampai tanggal 31 Desember 1931. Nah, jenis paragraf tersebut adalah, dalam paragraf ini terdapat alur cerita, anak-anak. Sehingga paragraf ini dikategorikan sebagai paragraf narasi. Betul sekali, adik-adik. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu paragraf narasi, merupakan paragraf yang terdapat alur cerita. Kemudian ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu merupakan paragraf yang terdapat pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kemudian ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi itu merupakan paragraf yang berisi ajakan. Kemudian yang ini ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi tersebut merupakan paragraf yang berisi pendapat dengan data dan fakta sebagai alasan untuk membuktikan kebenarannya. Jadi seperti itu, anak-anak. Sehingga nomor 10 ini merupakan jenis paragraf narasi atau paragraf yang terdapat alur cerita. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Prediksi yang terjadi jika manusia mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin adalah, di sini ada kata prediksi. Nah, prediksi itu mengandung arti bahwa prediksi disebut juga sebagai perkiraan. Nah, perkiraannya apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, maka yang akan terjadi adalah, kesehatan tubuh manusia akan terganggu.
Nah, bisa kita lihat pada kalimat ini, formalin bukan bahan tambahan makanan yang aman bagi organ tubuh manusia. Sehingga apabila kita mengkonsumsi formalin tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Cermati kedua teks berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Persamaan kedua teks tersebut adalah, oke, kita cermati bacaannya. Bersepeda merupakan jenis olahraga ringan di masa sekarang. Olahraga ini tidak membutuhkan banyak biaya. Tips untuk berolahraga bersepeda, pilihlah jalur yang tidak banyak kendaraan bermotor. Hal ini akan membuat nyaman. Tubuh pun dapat membakar kalori dengan maksimal. Di teks pertama ini memaparkan manfaat dari berolahraga. Kemudian kita cermati teks kedua. Renang merupakan salah satu olahraga favorit banyak orang. Olahraga ini disukai orang tua dan anak-anak. Olahraga ini dapat membantu membakar kalori tubuh dan meningkatkan kekuatan otot. Tubuh pun menjadi sehat dan bugar. Nah, di teks kedua ini juga membahas mengenai manfaat berolahraga. Nah, sehingga persamaan dari kedua teks ini yaitu sama-sama membahas mengenai manfaat berolahraga. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu manfaat mengikuti olahraga. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 13. Langsung ke pertanyaannya. Isian yang tepat untuk mengisi 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah, oke, di sini ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, kita perhatikan, warung makan Skeca menyediakan 4 menu andalan. 4 menu itu yaitu gulai ayam, tongseng, gado-gado, dan kupat tahu. Harga seporsi gulai ayam itu ada Rp17.000, kemudian tongseng ayam itu Rp2.000, lebih murah dari harga seporsi gulai. Kemudian harga seporsi gado-gado setengah dari harga seporsi gulai ayam. Harga seporsi kupat tahu 1.500 lebih mahal dari gado-gado. Maka, nah kita perhatikan di sini menu yang pertama itu gulai ayam. Nah, menu gulai ayam ini harganya Rp17.000. Nah, kemudian harga tongseng itu Rp2.000 lebih murah dari harga seporsi gulai ayam. Maka 17.000 dikurang 2.000 itu adalah 15.000 merupakan harga tongseng ayam. Jadi ini adalah tongseng ayam. Kemudian berikutnya harga gado-gado. Nah, kita perhatikan gado-gado setengah dari harga seporsi gulai ayam. Nah, gulai ayam itu satu porsinya harganya 17.000, maka setengahnya adalah 8.500. Nah, 17.000 kita bagi 2 sehingga hasilnya 8.500. Kemudian yang keempat harganya 10.000. Nah, harga 10.000 itu adalah harga dari apa? Oke, kita perhatikan. Harga seporsi kupat tahu 1.500 lebih mahal dari gado-gado. Kita lihat gado-gado itu 8.500, kemudian harga kupat tahu lebih mahal 1.500. Sehingga 8.500 ditambah 1.500 itu harganya 10.000. Sehingga yang 10.000 ini adalah harga dari kupat tahu. Oke, sehingga kita dapatkan, nah, yang pertama itu adalah 17.000. Kita perhatikan option 17.000 yaitu antara A dan C. Nah, yang satu itu 17.000, kemudian yang dua tongseng ayam, ini sama-sama tongseng ayam. Kemudian yang ketiga itu adalah 8.500. Nah, option A itu yang ketiga 8.500, sedangkan yang option C 7.500. Kemudian yang keempat adalah kupat tahu. Yang keempat ini adalah kupat tahu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option A. Betul sekali. Nah, pada soal ini dibutuhkan logika kita adik-adik sehingga kita dapat menjawab soal ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Andi berasumsi bahwa Nadine telah membocorkan rahasianya kepada Ihsan. Sinonim dari kata asumsi dalam kalimat tersebut adalah, oke, sinonim itu artinya persamaan kata. Nah, persamaan kata dari asumsi itu adalah beranggapan atau dugaan anak-anak. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, anggapan. Kemudian jika prasangka itu artinya penilaian atau membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang jelas anak-anak. Nah, nomor 14 jawabannya B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 15. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara Andi memanfaatkan sampah organik? Andi memanfaatkan sampah organik dengan cara titik-titik. Oke, kita cermati teks yang ada di atasnya.
Di lingkungan rumah Andi banyak berserakan sampah. Ia ingin memanfaatkan sampah tersebut. Mula-mula ia memilah sampah menjadi dua. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya sampah organik diolah menjadi kompos. Untuk sampah anorganik, Andi mendaur ulang menjadi barang bernilai jual. Sehingga Andi memanfaatkan sampah organik dengan cara diolah menjadi kompos. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 16. Nah, di sini ada cerita adik-adik. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara Mosi menyelamatkan diri dari bahaya? Cara Mosi menyelamatkan diri dari bahaya adalah, kita perhatikan ceritanya. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara Mosi menyelamatkan diri. Pada suatu hari, Mosi si tikus kecil bertemu dengan Sneki seekor ular. Sneki sedang mencari mangsa. Mosi menyadari ia sedang dalam bahaya besar. Sneki pasti akan memangsanya. Mosi kemudian berpikir keras agar tidak dimangsa oleh Sneki. Sneki, sisikmu bagus sekali, bersinar bagai emas, kata Mosi. Memang benar, Mos, aku binatang paling kaya di hutan ini, jawab Sneki. Kamu memang binatang kaya yang sangat indah, imbuh Mosi. Sneki merasa tersanjung, ia kemudian naik pohon dan berkaca pada sungai yang berada di bawahnya. Ia lupa memangsa Mosi. Mosi menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan diri. Ia berlari ke tengah hutan dan terbebas dari bahaya. Sehingga cara Mosi menyelamatkan diri dari bahaya itu adalah memberi pujian kepada Sneki sehingga Sneki lupa memangsanya, adik-adik. Nah, ditunjukkan oleh kalimat yang ini. Sneki, sisikmu sangat bagus sekali. Nah, si Mosi memberi pujian kepada Sneki sehingga Mosi tidak dimangsa oleh si Sneki. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nah, pertanyaannya yaitu latar waktu. Nah, jadi latar waktu pada penggalan cerita tersebut adalah Sang Surya. Di sini ada kata Sang Surya. Sang Surya itu adalah matahari. Matahari masih enggan menampakkan diri. Nah, matahari itu menampakkan diri biasanya pada pagi hari. Betul sekali. Maka latar waktu dalam penggalan cerita tersebut adalah pada pagi hari. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Di sini ada teks cerita. Watak tokoh ayam jago dalam cerita tersebut adalah, kita cermati ceritanya. Sore itu, ayam jago dan kelinci akan pergi ke pasar malam. Mereka berjalan bersama sambil berbincang dengan wajah ceria. Sudah lama aku ingin ke pasar malam. Nanti aku ingin naik komedi putar, kata ayam jago. Aku juga ingin mencobanya, kata kelinci. Di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan bebek. Kalian akan kemana? Tanya bebek. Kami akan pergi ke pasar malam, jawab ayam jago. Bolehkah aku ikut bersama kalian? Tanya bebek. Oh, tentu tidak. Kau sangat jelek, jawab kelinci. Lihatlah, rambutku putih dan halus. Bulu ayam jago indah berwarna-warni. Kau tak pantas bersama kami, kata kelinci menambahi. Kau tidak boleh begitu, kelinci. Sesama teman harus saling menghormati. Tidak boleh merendahkan teman karena perbedaan fisik, kata ayam jago. Kelinci akhirnya meminta maaf kepada bebek. Bebek memaafkan kesalahan kelinci. Mereka bertiga akhirnya berangkat ke pasar malam bersama-sama. Nah, yang ditanyakan di sini adalah watak ayam jago. Nah, jadi ayam jago itu berwatak bagaimana? Iya, betul sekali, bijaksana karena tidak memperbolehkan si kelinci menghina sesama temannya. Nah, maka watak ayam jago di sini yaitu bijaksana. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 19, juga ada cerita. Nah, kita cermati makna simbol api dalam cerita tersebut adalah, kita cermati ceritanya. Hari ini di sekolah Rina akan diadakan seleksi kompetisi sains nasional. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi akan mewakili sekolah maju tingkat kecamatan. Rina bersemangat sekali mengikuti seleksi tersebut. Ia banyak membaca buku-buku latihan soal sains. Ia tidak malu bertanya pada siapapun saat tidak dapat mengerjakan soal latihan. Usaha Rina bagai api untuk mendapatkan tiket kemenangan. Hasilnya pun tidak sia-sia, ia berhasil menjadi wakil sekolahnya dalam kompetisi sains tersebut. Nah, makna api dalam cerita tersebut adalah, tepat sekali, yaitu semangat. Nah, semangatnya Rina untuk mendapatkan tiket kemenangan itu tidak sia-sia dalam mewakili sekolahnya untuk kompetisi sains. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu semangat. Kemudian soal terakhir yaitu
Kembali terdapat cerita adik-adik. Kita langsung saja baca pertanyaannya. Akhir cerita di atas adalah, nah yang namanya akhir, langsung saja kita baca kalimat akhirnya. Beberapa hari kemudian, undangan yang telah ditentukan tiba. Seluruh penghuni hutan datang kembali ke pesta itu. Ruby datang paling akhir. Kini Bonnie sendirian. Ia tidak punya teman. Akhirnya, Bonnie menyadari keangkuhan selama ini. Ia sangat menyesali perbuatannya. Nah, akhir cerita di atas adalah Bonnie pergi ke pesta, itu bukan. Kemudian Bonnie mengadakan pesta besar, bukan. Ruby tidak punya teman, bukan. Bonnie menyesali perbuatannya. Oke, ia sangat menyesali perbuatannya. Ia yang dimaksud di sini adalah si Bonnie. Sehingga jawabannya paling tepat itu adalah yang D. Akhir dari cerita tersebut adalah Bonnie menyesali perbuatannya. Oke adik-adik, demikian materi soal ujian bahasa Indonesia yang bisa Putri disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Putri disampaikan, apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian bahasa Indonesia ini. Baiklah adik-adik, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke adik-adik, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.